Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Sore ini, KPU Jakarta menggelar rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi pemilihan Gubernur Jakarta. Rapat pleno tingkat provinsi dilakukan setelah menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat kabupaten kota. Berbeda dengan rapat pleno tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, KPU mempersiapkan segala kendala yang dihadapi selama pencoblosan dan rekapitulasi, seperti keluhan dari pasangan calon dan saksi-saksi yang tidak menandatangani hasil rekapitulasi. KPU Jakarta memulai rekapitulasi tingkat provinsi sejak sore ini sampai Senin 9 Desember 2024. Jika sudah selesai melakukan pleno penetapan hasil perolehan suara di tingkat provinsi, KPU DKI Jakarta akan langsung mengumumkan ke publik. Halnya dengan tingkat provinsi. Tingkat provinsi juga nanti pengumumannya setelah kami selesai melakukan pleno penetapan hasil perolehan suara di tingkat provinsi, maka kami akan langsung umumkan. Sehingga nanti makanya saya nggak bisa jelaskan kapan kita akan mengumumkan. Kita nggak tahu nanti dinamika di pleno rekapitulasi seperti apa. Kalau tidak ada kendala bisa jadi di tanggal 7 kita sudah umumkan. Atau mungkin di tanggal 8 Desember sudah kita umumkan. Jadi informasi paling baru kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Putu, selamat petang. Jadi apa saja rangkaian agenda rekapitulasi tingkat provinsi sore ini? Ya tentu saja hari ini KPU Jakarta dan juga seluruh jajarannya akan melakukan rekapitulasi atau penghitungan suara di tingkat provinsi. Kalau kemarin sudah ada, kita ikuti sama-sama juga bagaimana di tingkat kota dan juga kabupaten ini sudah mulai diverifikasi hasilnya. Nah nanti angka-angka tersebut akan dibahas lagi di rapat pleno yang akan digelar selama 3 hari targetnya dari hari ini sampai dengan besok Senin sekitar tanggal 7 atau tanggal 8 ya, tanggal 9 akan kemudian diumumkan bagaimana hasilnya, karena nanti baik itu dari KPU, kemudian Bawaslu dan juga saksi-saksi dari masing-masing paslon akan melihat bagaimana perolehan suara yang hasilnya ini tertulis di C1 dan juga akan dibandingkan dengan perolehan suara yang sudah diupload di sistem Sirekap. Jadi nanti ketika semua ini sudah dihitung kemudian diverifikasi, ada 6 kabupaten kota, yaitu Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, Utara, kemudian juga ada Kepulauan Seribu. Kalau tidak ada sengketa sama sekali, maka setelah proses ini selesai, hasilnya akan langsung diumumkan oleh KPU Jakarta. Tapi kalau misalnya nanti pada akhir akan ada tuntutan ataupun juga sengketa, KPU baru bisa meresmikan hasil rekapitulasi ataupun juga rapat pleno ini setelah putusan MK. Nah, kalau yang sedang saya lihat saat ini, Sidi dan juga saudara, juru kamera Kompas TV, Yohan Bagja akan menunjukkan kepada Anda situasi terkini di dalam ruangan yang nantinya akan digelar rapat pleno. Bisa Anda saksikan memang kursi-kursi ini belum terisi karena nanti rencananya sekitar jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat seharusnya ini sudah dimulai, tapi terlambat sekitar 6 menit. Tapi Anda bisa lihat bagaimana ada kotak-kotak yang merupakan nanti yang akan dirapatkan, begitu perolehan suara yang nanti akan direkapitulasi, baik itu dari Jakarta Utara, Timur, Selatan, Barat, dan juga dari Kepulauan Seribu. Untuk sementara dari penghitungan di tingkat kabupaten dan juga kota, memang pasangan Pramono dan juga Rano Karno ini unggul kalau berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten dan juga kota. Angkanya kurang lebih persentasenya sekitar 50,07%. Kalau kita lihat Rano ini 50,07% dengan mendapatkan suara sekitar 2.183.239 suara. Sementara pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini kalau dipersentasekan jumlahnya ada 39,4% dengan 1.718.160 suara, dan ada Dharma Pongrekun dan Kunwardana dengan 10,53%
dengan suara 459.229 suara sah. Tapi lagi-lagi ini masih merupakan perolehan ataupun juga rekapitulasi di tingkat kabupaten dan kota. Masih ada satu fase lagi yang harus terlebih dulu diselesaikan, yakni di tingkat provinsi. Lalu dilihat lagi nanti apakah ada sengketa atau tidak, karena jika tidak dan Pramono dan juga Rano ini memang betul mendapatkan 50,07, artinya melebihi 50 plus 1, pasangan Pramono Rano ini kemungkinan akan bisa muncul sebagai pemenang dengan hanya satu putaran. Tapi kalau ada yang berbeda, misalnya di tingkat provinsi, apakah ada suara sah yang kemudian berubah angkanya, atau misalnya ada temuan-temuan lain yang tidak sesuai pada saat proses verifikasi, maka tentu saja ini akan melewati sengketa dulu di MK, begitu, baru nanti hasilnya bisa diumumkan setelah MK memberikan keputusan. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda atas laporan Anda. Saudara, rekapitulasi Pilgub Jakarta telah rampung di tingkat kota dan kabupaten dengan hasil pasangan Pramono Anung Rano Karno meraih 50,07% suara. Berikut informasi lengkapnya. Rekapitulasi Pilgub Jakarta telah rampung di tingkat kota dan kabupaten dengan hasil pasangan Pramono Anung Rano Karno meraih 50,07% suara. Meski demikian, Dewan Pengarah Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Hasbialah Ilyas, masih yakin Pilgub Jakarta berlangsung 2 putaran. Alasannya, tahapan belum selesai dan tim Rido tengah membuat laporan ke DKPP dan Bawaslu, serta berencana menggugat ke MK. Dengarkan respon dari tim Rido dari Gerindra terkait rekapitulasi hari ini. Disampaikan kepada pemilih. Nah, itu banyak sekali terjadi, misalnya di Jakarta Pusat, itu ada 24 kasus yang kami temukan, kemudian di Jakarta Barat, itu ada 14 kasus yang kami temukan, di Jakarta Utara ada 40 kasus yang kami temukan ya menurut catatan kami, kemudian di daerah Jakarta Timur ada 80 kasus yang C6-nya tidak terdistribusi. Kemudian di Jakarta Selatan itu ada 9 kasus yang C6-nya tidak terdistribusi. Menurut catatan kami dari sekian banyak C6 itu ada total 167 C6 yang tidak terdistribusi. Ya. Dan sebenarnya persoalan C6 ini itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 247/01 tahun 2024 ya. C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU. Itu intinya pada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU. Ini sudah kami laporkan, ada temuan-temuan itu. Ternyata sampai saat ini Panwas ataupun Bawaslu DKI tidak melakukan PSU di beberapa TPS yang C6-nya tidak terdistribusi dengan benar. Kemudian yang kedua, ada lebih dari 80 laporan yang telah dilakukan baik oleh relawan, baik oleh masyarakat luas ataupun tim sukses yang ke Bawaslu, dilaporkan ke Bawaslu, namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya. Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang masukkan ke Bawaslu DKI. Di antaranya intinya yang 80 ini adalah persoalan DPK ya, daftar pemilih khusus. Itu ada yang tidak sesuai TPS-nya. Kemudian dugaan pemilih mencoblos lebih dari 1 kali. Kemudian salah coblos tidak sesuai TPS. Kemudian domisili pemilih beda provinsi maupun pemilih domisili namun tidak terdaftar di DPT. Nah, dari seluruh kejadian-kejadian ini yang kami ungkapkan ini membuktikan bahwa pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta ini jauh dari standar kualitas yang sangat kita
harapkan ya, berbeda dengan beberapa daerah-daerah lain, sehingga kami secara tegas dan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilu kada di tingkat DKI Jakarta ini, pelaksana pemilu baik KPU maupun Bawaslu itu tidak profesional ya. Kami saat ini bersama rekan-rekan berkoordinasi dengan tim pasangan Ridho serta dengan relawan yang lain, rencananya akan melakukan permohonan perselisihan hasil pemilu PHPU ya di Mahkamah Konstitusi. Sekian yang kami ungkapkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, izin menambahkan Bapak Sekretaris. Berdasarkan yang kami sampaikan, poin-poin yang disampaikan Bapak Mutarsih tadi, kami dari keadaan pelanggaran tersebut di atas, maka kami patut mempertanyakan ketidakprofesionalan dari Bawaslu dan KPU DKI Jakarta dalam pilkada hal ini. Jadi semoga masukan-masukan kami ini juga nanti dapat dijadikan catatan-catatan ataupun perhatian dan pertimbangan oleh KPU DKI Jakarta, sehingga pilkada di Jakarta ini dapat berjalan dengan jujur dan adil. Jadi jangan sampai adanya kecurangan ataupun adanya sesuatu yang terjadi. Gitu saja mungkin saya sampaikan. Baik, mungkin saya tambahkan terkait dengan konferensi pers hari ini. Ini kami sampaikan beberapa contohnya di Jakarta Timur ada beberapa permasalahan yang telah kami laporkan, sekitar 81 laporan terkait tidak diberikannya undangan untuk memilih pasangan cagup dan cawagup di Jakarta Timur. Ini belum dapat tanggapan dari Bawaslu. Ini mungkin tambahan contoh. Terima kasih. Di Pilkada 2024 ini kawan-kawan, KPU DKI dengan partisipasi pemilih yang sangat rendah menandakan kurang optimalnya KPU dalam melaksanakan Pilkada DKI ini. Jadi kami minta KPU DKI juga mempertanggungjawabkan mengapa tingkat partisipasi pemilih hanya 58%. Turun dari 70% dari 2019 yang lalu. Jadi dari saya itu, mungkin dari kawan-kawan ada tambahan. Dari kami itu mungkin ada pertanyaan dari wartawan, bisa langsung. Oke. Ya, terima kasih. Saya Radit dari liputan6.com. Dari hasil atau dari pantauan yang sudah dihimpun datanya tadi, seberapa signifikan sih data dari internal tim Ridho atau dari DPP Gerindra yang bisa berpengaruh terhadap suara Ridho? Tadi kan disebutkan ada sejumlah TPS yang harusnya PSU begitu ya. Dan dengan data tersebut, berapa signifikan suara yang akan diterima Ridho jika memang terjadi PSU? Itu yang pertama. Kedua, soal undangan. Undangan ini kan sifatnya setahu saya tidak wajib ya. Pemilih bisa datang sesuai dengan domisili. Apakah itu signifikan untuk dilakukan PSU? Itu dulu. Terima kasih. Jadi kalau menurut kami, untuk masalah signifikansi suara itu bukan hak kami. Kita kan memperjuangkan hak-hak pemilih. Dan undang-undang yang mengaturnya bahwa dengan tidak adanya undangan C6 itu kan masuk dalam objek sengketa PSU yang hasilnya seperti itu. Dan kita kan hanya menjalankan proses hukum, bukan kita yang menafsirkan signifikansi suara gitu. Nanti di pleno kita dengar gitu loh kan bagaimana hasilnya. Kan kita juga semua belum ada yang tahu. Hanya berdasarkan quick count dan rilis gitu loh kan. Jadi tunggu dari KPU bagaimana. Tim pemenangan Ridho dari Gerindra menyampaikan dan sekaligus memastikan akan mengajukan gugatan pilkada ke Mahkamah Konstitusi.
Tetap bersama kami, Saudara. Kompas Petang akan menghadirkan informasi soal pencarian korban tertimbun longsor di sejumlah kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat. Terus dilakukan tim penyelamat. Hari ini, 1 korban meninggal dunia kembali ditemukan, sehingga total korban meninggal dalam bencana